Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Unisula. Jadi di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau informasi tentang ASI eksklusif pada ibu pekerja. Jadi kan saat ibu mulai aktif kembali bekerja dan masih kondisi menyusui, kebanyakan ibu kan memberikan susu formula kepada bayi. Nah, bagaimana caranya atau tipsnya agar ibu ini masih memberikan ASI-nya kepada si bayi? Karena kan dari ASI itu kan banyak manfaatnya ya, daripada si susu formula. Banyak manfaatnya, diantaranya itu sebagai kekebalan tubuh si bayi, untuk menghindari agar tidak mudah sakit, kemudian banyak manfaatnya, nutrisinya banyak, kemudian bagi tubuh itu juga baik, kemudian mengenyangkan. Nah, di sini itu persiapan sebelum ibu itu berangkat kerja. Yang perlu disiapkan itu ibu itu harus menyiapkan pengasuh si bayi, bisa juga dengan mertua atau ibunya, mbahnya. Kemudian ibu itu memberikan ASI secara langsung kepada si bayi, jadi menetes secara langsung. Kemudian ibu berlatih untuk memerah ASI menggunakan dengan tangan. Kemudian memberikan ASI kepada si bayi menggunakan latih si bayi meminum ASI menggunakan cangkir atau sendok. Kemudian kita bisa melatih si pengasuh juga untuk memberikan si bayi minum menggunakan ASI atau sendok. Jadi kita menghindari memberikan ASI itu menggunakan dot atau kempeng ya, karena itu bisa membuat si bayi itu bingung puting nanti kalau ditetei si ibunya langsung lagi. Kemudian persiapan selama ibu bekerja. Jadi yang perlu disiapkan saat ibu bekerja itu menghindari stres. Jadi pastikan pikiran itu positif, kemudian yakin, tenang. Jadi kan salah satu penyebab ASI itu berhenti atau tidak keluar itu karena pikiran. Jadi karena pikiran tidak percaya diri, nanti kalau ASI saya tidak keluar gimana, nanti kalau saya bekerja bagaimana dengan bayi saya, apakah harus diberi susu formula ataupun gimana. Jadi pikiran itu harus tenang, kita itu harus menghindari stres. Kemudian istirahat cukup, kemudian minumnya cukup, makan makanan gizi seimbang. Kemudian menyusui bayi sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja. Kemudian lebih sering menetei atau menyusui bayi pada malam hari atau sore hari dan pada waktu libur kerja. Kemudian siapkan persediaan ASI di kulkas selama ibu ini bekerja. Selama berada di kantor, ibu bisa memerah ASI-nya, kemudian ditaruh di kulkas. Pada saat pulang ditaruh di kulkas yang ada di rumah. Kemudian cara memerah ASI itu ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan tangan atau dengan manual. Yang kedua itu dengan menggunakan alat elektrik atau dengan menggunakan pompaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memerah ASI yang menggunakan tangan. Nah, yang pertama dilakukan itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian siapkan cangkir, mangkuk ataupun gelas, taruh di dekat payudara. Kemudian posisi ibu jari di atas areola yaitu bagian-bagian yang menghitam di sekitar payudara. Bagian jempol di atas puting, bagian lainnya atau bagian telunjuk kita di bawah puting.
Kemudian kita tekan ke arah payudara, kita urut, kita tekan sambil mengurut ke arah puting sampai air ASI-nya itu keluar dan tertampung di dalam mangkuk. Kemudian ini bisa dilakukan 3-5 menit. Kemudian kita bisa merubah jari-jari kita ke arah jam 3 dan 9. Jadi seperti ini ya, kita urut seperti tadi. Kemudian pengurutan ini bisa dilakukan bergantian, payudara kanan kemudian kiri selama 3-5 menit, kemudian sampai benar-benar terasa kosong. Kurang lebihnya itu 20-30 menit. Nah, setelah memompa, kita taruh tuh di wadah. Nah, wadah untuk menyimpan ASI itu kedap udara, jadi tidak ada udara yang masuk bercampur dengan ASI. Kemudian terbuat dari kaca, kemudian keras. Ini untuk jangka waktu lama bisa digunakan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan plastik khusus penyimpanan ASI. Itu untuk jangka pendek, biasanya kurang dari 72 jam penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan ASI sendiri itu jika ditaruh di udara terbuka, ASI bisa bertahan 6-8 jam. Kemudian apabila di termos es bisa bertahan 24 jam. Untuk di lemari es bisa bertahan 2 hari. Untuk yang di freezer 1 pintu bisa bertahan 2 bulan. Kemudian untuk yang freezer 2 pintu bisa bertahan 3 bulan. Nah, sebelum diberikan ke bayi, kita wajib menghangatkan ASI terlebih dahulu. Caranya itu yang ASI yang diambil itu ASI yang terlebih dahulu. Tadi sebelum disimpan di ASI, pas ditaruh di dalam botol, kita kan memberi label terlebih dahulu. Nah, untuk yang jika mau memberikan kepada si bayi, kita hangatkan terlebih dahulu. Sebelumnya kan kita ambil di dalam kulkas atau lemari es, itu kita mengambil dari yang tanggalnya terlebih dahulu, yang diperah terlebih dahulu. Kemudian jika ASI itu beku, kita taruh di dalam suhu 4 derajat Celcius pada malamnya sebelum diberikan kepada si bayi. Kemudian sebelum diberikan ke bayi, kita alirkan ke dalam air mengalir yang hangat, atau kita taruh di dalam baskom yang berisi air hangat. Kemudian cara memberikan ASI ke bayi, kita kocok dulu ASINya agar krimnya atau ASI yang menggumbalnya itu tercampur. Kemudian kita memberikan ASI kepada bayi dengan menggunakan sendok atau cangkir. Kemudian jika ASI itu sisa, kita tidak boleh menghangatkannya lagi atau melakukannya atau membekukannya lagi, jadi harus dibuang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendidikan kesehatan atau informasi tentang ASI eksklusif pada ibu bekerja sudah selesai. Nah, semoga bagi ibu yang bekerja nantinya tetap memberikan ASI saja ya kepada si bayi, agar bayi itu bisa terpenuhi kebutuhan ASI-nya. Sekian informasi dari saya.
Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.